Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa contoh tentang limit fungsi aljabar di tak hingga. Yang pertama, limit X kurang 4 per X kuadrat tambah 3 untuk X menuju tak hingga. Ini kalau kita substitusi langsung, hasilnya adalah tak hingga kurang 4, tak hingga, kemudian per tak hingga kuadrat tambah 3, hasilnya juga tak hingga. Maka hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Ini adalah merupakan bentuk tak tentu. Nah, maka cara substitusi langsung tidak bisa kita lakukan untuk menjawab soalnya. Kita akan lakukan dengan di pembelajaran sebelumnya Ibu sudah sampaikan, kita akan bagikan setiap suku pada limit ini, pada fungsi yang ada di dalam limit ini dengan variabel berpangkat tertinggi. Nah, kalau kita lihat untuk pembilang variabelnya berpangkat tertinggi 1, sementara untuk penyebut variabelnya berpangkat tertinggi 2. Maka setiap suku pada fungsi ini akan kita bagi dengan X pangkat 2. Seperti ini. Limit X per X kuadrat kurang 4 per X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat tambah 3 per X kuadrat. Jadi setiap suku yang ada di dalam limit ini kita bagi dengan X kuadrat. Untuk X menuju tak hingga. Sama dengan, nah kalau kita sederhanakan bentuknya, X per X kuadrat itu adalah 1 per X. Nah, dan seterusnya ya. X kuadrat per X kuadrat adalah 1. Ya, tambah dan seterusnya ya. Nah, kalau ini kita substitusikan nilai tak hingganya, ingat di pembelajaran sebelumnya limit 1 per X untuk X mendekati tak hingga adalah 0 ya. Hasilnya adalah 0, maka menjadi 1 per X itu adalah 1 per tak hingga, hasilnya 0. 4 per X kuadrat sama saja dengan 4 per X kali 1 per X. Berarti tak hingga juga 1 ini tetap. Lalu 3 per X kuadrat itu adalah, maaf Ibu ulangi ya, 1 per X, 1 per tak hingga itu adalah 0. 4 per X kuadrat, 4 per tak hingga kuadrat itu juga 0. Kemudian 1 tambah 3 per X kuadrat atau 3 per tak hingga kuadrat. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya Ibu berikan rumus itu ya, ketentuan limit 1 per X untuk X mendekati tak hingga adalah 0. Nah, kalau 3 per X kuadrat ini sama dengan 3 kali 1 per X kali 1 per X. Jadi sama saja dengan 3 kali 0 kali 0, maka hasilnya 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0, 1 tambah 0 hasilnya 1, maka menjadi 0 per 1. 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0 ya. Nah, maka hasil limit X kurang 4 per X kuadrat tambah 3 untuk X mendekati tak hingga adalah 0. Itulah jawaban untuk contoh nomor 1. Kemudian yang nomor 2 ya. Nah, ini ya ada rumus yang Ibu tulis lagi, Ibu berikan lagi. Di pembelajaran sebelumnya ada Ibu berikan limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga itu akan sama dengan 0 jika m kurang dari n. Nah, kita lihat m ini adalah derajat pembilang, n adalah derajat penyebut. Derajat pembilang lihat adalah 1 karena variabelnya berpangkat tertinggi 1. Sementara derajat penyebut di sini kita lihat adalah 2 karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Berarti m kurang dari n. Maka hasilnya kalau dengan cara cepat ini adalah sama dengan 0 ya. Nah, biasanya cara cepat ini kita gunakan kalau kita menyelesaikan soal-soal pilihan ganda ya. Kemudian yang kedua, limit 5x kuadrat kurang 2x tambah 4 per 3x tambah 1 untuk x mendekati tak hingga. Kalau dengan substitusi langsung maka hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Ini merupakan bentuk tak tentu ya. Nah, maka kita akan selesaikan dengan cara seperti yang pertama di contoh 1. Kita akan bagikan setiap suku pada fungsi ini dengan variabel berpangkat tertinggi. Kita lihat
pembilangnya berderajat 3 karena variabelnya berpangkat tertinggi 3, sementara penyebutnya berpangkat tertinggi 2. Maka pangkat tertinggi dari fungsi ini adalah 3, ya. Atau derajat tertingginya adalah 3. Maka setiap sukunya akan kita bagi dengan X pangkat 3. Seperti ini, ya. Lalu kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian kita substitusikan X dengan tak hingga tadi, karena X menuju tak hingga, maka ganti setiap X yang ada di dalam fungsi di dalam limit ini menjadi tak hingga. Maka hasilnya adalah 5 dikurang 0 tambah 0 per 0 tambah 0 sama dengan 5 per 0. Nah, setiap bilangan yang bukan 0 kalau dibagi dengan 0 maka hasilnya adalah tak hingga. Ya. Ingat, yang tidak dibenarkan jawaban pada soal limit adalah bentuk tak tentu. Bentuk-bentuk tak tentu sudah Ibu berikan di pembelajaran sebelumnya, yaitu seperti 0 dibagi 0, tak hingga per tak hingga, atau ada lagi tak hingga kurang tak hingga, dan sebagainya, ya. Nah, maka jawaban untuk contoh nomor 2 adalah tak hingga. Kita ingat kembali rumusnya. Limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Ya, jika m-nya lebih dari n. Ingat, m ini adalah derajat dari pembilang. N adalah derajat dari penyebut. Derajat pembilang di soal adalah 3. Derajat penyebutnya adalah 2. Berarti derajat pembilang lebih dari derajat penyebut. Maka hasilnya adalah tak hingga. Kita lanjut soal yang ketiga. Limit 2 kurang X kali 5X tambah 4 per X tambah 2 kali 1 kurang X untuk X mendekati tak hingga. Nah, kalau disubstitusi langsung hasilnya adalah tak hingga per tak hingga. Ini adalah merupakan bentuk tak tentu. Nah, maka kita akan selesaikan dengan cara mengalihkan terlebih dahulu, ya, faktor-faktor yang ada di pembilang dan penyebut agar kelihatan nanti derajat masing-masing. Nah, ini hasilnya, kita kalikan satu persatu, 2 kali 5X, kemudian 2 kali 4, negatif X kali 5X, negatif X kali 4. Begitu juga untuk penyebut. Lalu disederhanakan. Nah, di sini sudah kelihatan derajat pembilang itu adalah 2, kemudian derajat penyebut juga 2. Maka setiap suku akan kita bagikan dengan X pangkat 2. Kemudian disederhanakan. Nah, setelah sederhana kita akan substitusikan tak hingga, ya, ke dalam fungsinya. Maka menjadi negatif 5 tambah 0 per negatif 1 kurang 0 tambah 0. Atau sama dengan negatif 5 per negatif 1 sama dengan 5. Ya. Nah, kita ingat rumus. Limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga akan bernilai am per bn. Ya. Jika m sama dengan n, ya, jika m sama dengan n, artinya jika derajat pembilang dan penyebut sama, maka hasilnya adalah koefisien dari variabel berpangkat tertinggi dibagi dengan koefisien dari variabel berpangkat tertinggi. Nah, di soal ini setelah kita kalikan derajat pembilang dan penyebut sama, kemudian kita perhatikan koefisien dari x pangkat 2 negatif 5. Kemudian penyebutnya negatif 1, maka hasilnya negatif 5 per negatif 1. Ini, itu kalau cara cepatnya, ya. Kemudian contoh yang keempat. Nah, kita akan bahas contoh untuk limit menuju tak hingga akar kurang akar, ya. Limit akar dari 4x kuadrat tambah 5x tambah 5 kurang akar dari 4x kuadrat tambah x kurang 3 untuk x mendekati tak hingga. Nah, ini kalau kita substitusi langsung, maka hasilnya adalah tak hingga kurang tak hingga. Tak hingga kurang tak hingga adalah salah satu bentuk tak tentu. Nah, kita akan selesaikan dengan cara yang lain, yaitu dengan mengalihkan dengan bentuk sekawannya, ya, seperti ini. Lihat, bentuk sekawan dari akar kurang akar, maka akar tambah akar, dengan catatan yang di bawah tanda akar itu semuanya sama, ya. Kemudian ini adalah
pecahan yang bernilai 1. Ya, pecahan ini harus bernilai 1 agar tidak merubah soal, ya. Pembilang dan penyebutnya merupakan pasangan sekawan dari soal ini, ya. Nah, lalu kita kalikan. Ingat, di pembelajaran sebelumnya, jika faktor sekawan dikalikan, maka ya, diulangi lagi, A kurang B kali A tambah B, maka hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, maka ini hasilnya adalah, kalau misalnya ini A, atau akar A kurang akar B kali akar A tambah akar B, maka hasilnya adalah A kurang B, ya. Nah, maka akar untuk yang di atas itu sudah tidak ada lagi, maka hasilnya 4x kuadrat tambah 5x tambah 5 kurang 4x kuadrat tambah x kurang 3. Penyebutnya tetap, ya. Lalu kita sederhanakan untuk pembilangnya menjadi ini, ya. 4x tambah 8 dan seterusnya masih sama ini. Kemudian lihat, variabel berpangkat tertinggi untuk pembilang adalah 1, untuk penyebut di dalam tanda akar 2. Berarti kalau keluar tanda akar juga 1. Maka setiap suku yang di luar tanda akar dibagi dengan x, yang di dalam tanda akar dibagi dengan x pangkat 2. Ini dia, ya. Lalu disederhanakan, ya, menjadi 4 tambah 0 per, ingat, disederhanakan lalu dimasukkan nilai atau maaf x-nya diganti dengan tahingga, ya. Nah, di sini 4x per x itu adalah 4, ya, 4. 8 per x, 8 per tahingga itu adalah 0. Maka kalau sudah x-nya kita gantikan dengan nilai tertentu atau menuju tahingga, ya, kita gantikan dengan tahingga, maka limit tidak ditulis lagi. Nah, kemudian di sini 4x kuadrat per x kuadrat, 4, tetap 4. 5x per x kuadrat adalah 5 per x. Limit dari 5 per x untuk x mendekati tahingga adalah 0. Begitu juga untuk 5 per x kuadrat dan seterusnya, ya. Hasilnya, ya. Ini tadi, ya. Kita ulang sedikit lagi. Yang tadi terakhir kita ulang, maka menjadi 4 tambah 0 per akar 4 tambah 0 tambah 0 tambah akar 4 tambah 0 kurang 0 sama dengan 4 per akar 4 itu 2 tambah akar 4 juga 2. 4 per 2 tambah 2, 2 tambah 2 4, maka 4 per 4 sama dengan 1. Ya, jadi untuk jawaban nomor 4, ya, soal nomor 4 adalah 1. Nah, di sini Ibu ingatkan kembali, jika A sama dengan P, ingat yang tadi, sama-sama akar 4x kuadrat dan seterusnya, tambah dan seterusnya, kurang akar 4x kuadrat dan seterusnya. Jadi di situ A-nya sama dengan P, sama-sama 4. Maka limit akar AX kuadrat tambah BX tambah C kurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R untuk X mendekati tahingga adalah B dikurang Q per 2 akar A, ya. Per 2 akar A. Nanti boleh kamu cobakan dengan rumus ini, lihat hasilnya, cocokkan hasilnya, ya, harus sama dengan 1. Nah, kalau yang tadi contoh 4 ini kita selesaikan dengan cara panjang, yaitu dengan cara mengalihkan dengan faktor sekawannya. Nah, kita cobakan nanti rumus ini di soal nomor 5, ya. Limit akar dari x kuadrat kurang 4x kurang 7 kurang x kurang 3 untuk x mendekati tahingga. Nah, ini untuk x mendekati tahingga, model soalnya ada 2, ya. Bentuknya ada 2, yaitu fx per gx atau bentuk seperti ini, akar kurang akar, ya. Nah, jadi kalau ada bentuk soal seperti di soal nomor 5 ini, hanya satu tanda akar, kemudian di belakangnya tidak ada tanda akar. Nah, untuk menyamakan modelnya dengan yang ada seperti di rumus, ya, agar sama modelnya, maka negatif X kurang 3 ini kita akan masukkan ke dalam tanda akar dengan memenuhi aturan-aturannya, ya. Nah, sebelum kita masukkan ke bawah tanda akar, negatif X kurang 3 kita akan kurung, ya, seperti ini, ya. Nah, negatif
X kurang 3 atau kurang X kurang 3, maka kita tulis seperti ini, kurang buka kurung X tambah 3. Kita ambil satu paket ya, satu paket merupakan binomial X tambah 3. Dan kalau ini kita keluarkan dari kurung, maka hasilnya akan kembali sama seperti di sini, ya, akan sama, negatif X kurang 3. Nah, lalu ini kita masukkan ke bawah tanda akar, ya. Nah, agar tadi ingat bentuknya sama seperti rumus, ya, akar kurang akar. Nah, kalau ingin dimasukkan ke dalam tanda akar, maka X tambah 3 ini harus kita kuadratkan, ya. Nah, X tambah 3 dikuadratkan lalu diakarkan, maka hasilnya sama seperti X tambah 3 ini, ya, X tambah 3 pangkat 1. Lalu kita uraikan yang di kanan ini akar yang kedua. Yang di kiri tetap akar X kuadrat kurang 4X kurang 7 kurang X tambah 3 kuadrat, kita uraikan menjadi X kuadrat tambah 6X tambah 9. Ya, ini uraiannya. Nah, kita lihat di sini, ya. Koefisien dari X pangkat 2 di akar pertama itu adalah A, di akar yang kedua adalah P. A sama dengan P, yaitu sama-sama 1, ya. Kemudian B adalah koefisien dari X di akar yang di bawah tanda akar yang pertama. Berarti B sama dengan negatif 4. Kemudian Q adalah koefisien X di bawah tanda akar yang kedua, yaitu 6. Ya. C-nya di sini negatif 7. Kemudian R-nya adalah 9. Nah, yang kita perlukan di sini adalah apakah A sama dengan P, ya. Kemudian nilai B dan Q. Ya, A sama dengan P sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, Q sama dengan 6. Nah, kalau sudah A sama dengan P, maka kita gunakan rumusnya B kurang Q per 2 akar A. Sama dengan B negatif 4 kurang Q kurang 6 per 2 akar A. A-nya 1, 2 akar 1. Negatif 4 kurang 6, negatif 10, akar 1 itu 1 dikali 2, 2. Negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Inilah jawaban untuk contoh soal yang kelima. Ya, perhatikan semua contoh yang sudah Ibu berikan, berikut penjelasannya, ya, dan juga pembahasannya. Kemudian salin ke buku catatan, ya. Demikian tadi pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.